Halo, Snack Rip. Halo, Snack Rip. Di kejutan dulu. Karena sekarang kita lebih sering di rumah ya. Ya. Jadi kita mau bahas film terbaru yang ada di streaming tercinta kita. Netflix. Betul sekali. The Platform. Yoi, The Platform atau bahasa Spanyolnya El Hoyo. Nyeritain penjara vertikal di masa depan, di mana tahanannya itu semua harus berebut makanan ya. Makanannya itu datang dari lantai paling atas sampai lantai paling dasar. Jadi tiap lantai itu diisi 2 tahanan gitu dan mereka gimana caranya harus bisa adil itu makanan dari atas sampai bawah. Tapi kan ini penjara. Penjara itu kan vertikal, ada lubang di tengahnya. Nah, jadi makanan itu kan dari atas ke bawah, terus jadi yang bawah tuh pasti dapat sisa gitu. Iya. Jadi kalau misalnya yang atas rakus, yang sampai bawah nggak dapet gitu. Jadi ya itu sih. Jadi pas lihat trailernya, waduh, seru nih. Jadi pas nungguin banget, ternyata emang bagus sih. Film ini tuh berhasil bikin aku pengen nonton sampai beres karena aku pengen tahu akhirnya kayak gimana. Bener nggak sih? Ya, ini tuh tipikal film yang kamu nggak bakal tahu akhirnya gimana gitu. Maksudnya bisa macam-macam gitu apa yang terjadi dari skenario ini tuh gitu, dan aku suka sih. Padahal settingnya di situ aja, cuman nggak ngebosenin ya. Iya, benar. Pikiran cuman ya udah rebutan makanan, ya udah kan sampai bawah gitu. Ternyata enggak, konfliknya ya ada lagi gitu selain itu. Benar. Gitu Macem-macem sih di sini. Dan satu lagi, film ini sangat-sangat R-rated banget lah gitu. Jadi benar-benar puas gitu, kita bakal ngelihat perebutan makanan itu bukan cuman tonjok-tonjokan atau apa gitu ya, melibatkan potongan tubuh dan lain-lain. Gila lah, parah. Misalnya kamu di penjara 6 bulan atau setahun, nah nanti setiap bulan tuh di rolling. Di-rolling Tadinya gitu. tuh aku pikir yang paling atas tuh yang hukuman, maksudnya yang jahatnya paling ringan. Tadinya aku pikir gitu, atau yang paling kaya. Ternyata enggak, mereka tuh emang di rolling gitu random. Jadi bulan ini kamu ada di lantai atas, siapa tahu bulan depan di paling bawah ya. Iya gitu. Jadi itu sih, itu salah satu yang bikin deg-degan setiap dia sebulan sekali gitu. Iya, benar. Gitu sih. Sampai akhirnya ya si protagonisnya ini mencoba merubah sistem itu ya. Dia pengen tahu gimana caranya untuk bersikap adil ke semua yang ada di tahanan itu sih. Sebenarnya dari awal dia masuk penjara tuh dia udah ngajakin partnernya untuk itu sih ya. Tapi partnernya kayak bodo amat gitu. Iya, Jadi ya udah benar. dia kayak ya udahlah. Terus pas ketemu partner yang lain gitu juga ya. Cuman untungnya agak baik ya yang satunya. Ya udah, nah untungnya pas ketemu yang ketiga sih itu ya, juga. benar. Jadi si protagonisnya emang ketemu partner-partner yang beragam gitu ya. Kenapa penjara vertikal itu ada juga aku belum bisa nangkep banget sih sebenarnya. Walaupun emang mungkin intinya bukan itu ya. Maksudnya intinya bukan soal kenapa ada penjara itu kan. Intinya tentang interaksi tahanan yang di dalamnya gitu. Cuman kan kayak pengen lebih tahu aja sih aku kategori orang yang dimasukin ke situ tuh gimana aja gitu. Walaupun ada beberapa yang kayak volunteer, ada yang emang nggak sengaja ngebunuh gitu kan. Tapi yang lain itu gimana gitu. Soalnya kan ada yang kayak karakter berusaha pengen bebas banget dan dia baik gitu kan. Jadi kayak kesannya tuh orang ini ngapain sih gitu ya sampai ada di situ gitu. Endingnya kali. Asik. Ya, tapi kalau aku pikir endingnya emang harus kayak gitu sih. Gitu ya. Iya. Kita sendiri yang nentuin gitu. Walaupun mungkin emang kurang puas kali ya bagi beberapa orang. Iya. Nah sebenarnya udah pas, cuman maksudnya jelasin dikit gitu loh. Ada yang harus jelasin gak sih? Apa yang terjadi gitu ya sama lantai paling bawah itu gitu. Soalnya kan gini loh. Oh ya, nama pemeran utamanya Goreng ya. Iya. Si Goreng itu Aneh banget ya, Goreng. Goreng ketemu sama partner yang ketiga, yang terakhir itu si Baharat ya, yang itu gimana caranya keluar dari penjara ini. Apa mungkin kita harus, makanan itu harus cukup sampai bawah, baru kita bisa keluar gitu. Dia tuh kayak menyimpulkan sendiri gimana caranya keluar, terus dengan pedenya mereka turunlah dari lantai 6, ya ampun itu lantai surga ya, karena kan masih awal. Kamu dapat makanan banyak kalau di lantai 6. Tapi dia tuh nggak tahu clueless sampai lantai berapa. Iya. Turun terus dia berantem sama orang segala macam sampai parah. Jadi ini bener nggak sih mereka akan bebas atau enggak? Ada baiknya ya emang ya udah nggak usah dijelasin gitu sih. Mungkin mudah-mudahan bener ya kayak gitu ya. Mungkin sebagai bahan refleksi aja gitu ya. Sebenarnya keadilan itu bisa dicapai gitu kan, tapi pengorbanannya banyak banget gitu. Dan tidak semua orang mau seperti itu kan. Karakter-karakter di sini juga kayak si
goreng yang nasibnya sangat goreng sekali. Kalau orang Sunda ngerti ya. Oke, baik. Si Goreng ini sebenarnya ya itu juga sih, dia kesana kan katanya biar dapat diploma gitu ya. Nah ya. itu juga mungkin sebenarnya sedikit sedikit penjelasan kayaknya lebih baik gitu. Maksudnya apakah diploma itu bisa bikin dia gimana gitu nanti di luar. Nah itu juga kurang sih, kurang. Di sini dikit aja. Sebenarnya kan mungkin kita tahu mungkin diploma kayak simbol ya status sosial lah ya kan. Kalau lu sarjana lu pasti lebih diperhatiin. Mungkin di masa depan di film ini mungkin ceritanya orang itu emang bertarung gitu demi status kali ya. Seberapa pentingkah status itu ya, sampai harus benar. bikin Iya, lo jadi tuh kayak bertarung berkorban. banget gitu. Jadi pas dia mau volunteer ke situ demi status itu pun di dalam dia masih harus bertarung gitu. Gimana caranya? Ngena juga sih emang bagian situ. Cuman ya emang ini film bukan tipikal yang kayak kita bakal mendapatkan jawabannya semua sih. Tapi aku suka aja sama dinamika ya di dalamnya itu gitu. Bener. Apa yang terjadi, gimana kalau makanan dibagi porsinya adil, gimana kalau lu sehari puasa dulu, nanti besok makan. Ya kan sebenarnya cara mencapai keadilan itu banyak gitu ya. Cuman tidak ideal aja buat semua orang kali gitu. Adegan yang paling shocking sih pas pertama ada yang jatuh gitu ya dari atas, gila kaget parah sih. Gila, itu kan nggak tahu tuh berapa ratus lantai gitu ya, terus ada yang jatuh aja, terus kepalanya ngejebrak gitu anjir ke ujung lubang gitu. Pow. Terus darahnya pas darahnya pas mukanya si Goreng. Gila. Ini filmnya kekerasannya sangat eksesif ya. Jadi kalau kalian nggak kuat lihat yang begitu-begitu, ya skip lah. Berapa lantai itu yang jadi pertanyaan. Pertama masuk si Goreng ada di lantai 48 gitu kan. Iya. Terus dia bingung kan, dia ngongok ke atas, oh tinggi, Kayak nggak ada ke ujungnya. bawah, Dalam. Iya dalam. Terus dia nanya sama partnernya, namanya Terima Gazi. Iya, namanya Terima Gazi. Bapak Terima Gazi. Ini lantai berapa? 48. Ini udah lumayan loh lantai 48 gitu. Oh gitu. Emang kamu pernah di lantai berapa aja? Nanya ke bapak. Saya pernah di lantai atas ya, kayak satuan gitu. Saya pernah di lantai 100-an lebih gitu-gitu. Dan kamu kalau dari bawah tuh nggak bisa dapat makan karena makanan habis. Terus ternyata pas dia turun ke bawah, enggak 250 anjir. Lebih jauh banget. Salah satu pertanyaan ya yang akhirnya dijawab gitu. Berapa lantai sih sebenarnya penjara ini? Ya itu doang yang dijawab sama film ini ya. Tapi ya itu sih motif orang-orang yang di dalamnya itu sih yang aku masih bingung juga gitu ya. Karena kan misalkan ya kalau orang-orang di dalam itu adalah kriminal, otomatis kalau ditanya mau bawa barang apa, pasti mereka bakal bawa barang-barang yang untuk bertahan hidup lah, ya kan? Pisau lah. Tapi ada sih itu. Iya, yang ada. bawa samurai. Iya, ada yang bawa pedang dan lain-lain. Tapi kan ada yang kayak bawa biola, bawa papan surfing ya gitu. Jadi kayak benar-benar. ini tuh karakter-karakter yang ada di sini tuh kayaknya lebih asik lagi kalau agak di ini sih, kalau agak di flash out dikit gitu. Ada apa sih? Ada yang bawa anjing. Iya, benar-benar. Kasihan anjingnya, dimakan lah. Iya. Dan ya pasti itulah yang bakal terjadi kalau misalkan udah nggak ada makanan ya kanibalisme lah ya. Gila sih. Untuk itu. bertahan hidup. Dan itu juga sih yang aku bingung ya, ketika dia nyampe lantai bawah ada anak kecil kan? Iya. Nah, anak kecil itu bagaimana gitu? Maksud aku apakah benar dia bagian dari tahanan-tahanan yang ada di situ? Gitu. Beneran tahanan atau itu adalah sesuatu gitu? Benar. Itu pesan. Suatu pesan, karena kan mereka juga pikir, oh mungkin kalau kita nyelamatin anak ini kita bebas juga, gitu kan. Soalnya kalau tahanan kayaknya udah abis tuh anak. Iya bener, gila, orang semua kanibal semua di lantai 100 ke bawah, ya gila. 100 ke bawah udah kanibal semua. Parah sih itu emang. Makanan-makanan yang kita jijik bekas orang, ya ampun, gila. Udah bodo amat kayaknya, udah kena pipis, kena muntah orang, tetap aja dimakan. Visualnya mantep sih. Maksudnya di awal kan diliatin banget proses bikin makanannya itu yang berkelas gitu. Enak banget. Even ada rambut 1 biji aja, kamu diprotes Iya. gitu. Dan ketika makanan itu udah ditaruh di meja udah nggak karuan. Iya, gila sih. gila. Gitu. Disuruh milih satu barang untuk dibawa, kamu bawa apa? Makan boleh apa aja ya? Iya. Gila, kalau kondisinya ke situ mah aku bawa apa? Bawa pistol lah. Dengan peluru yang nggak boleh. Banyak. Oke lah kalau gitu. Skor dulu berapa nih? 8 aja sih. Sebenarnya bisa lebih sih kalau mungkin endingnya memuaskan banget. 8 pun udah cukup sih, karena
aku suka aja. Sampai akhir tuh nggak kerasa, oh udah beres nih, gila. Iya. Aku pikir bakal masih ada lagi gitu. Sama pacing filmnya juga ya pas aja gitu. Kan ini kayak nyeritain kalau nggak salah berarti 5 bulan kan. 5 bulan. Cerita si protagonis ada di dalam penjara itu. Tapi pacingnya pas aja gitu. Maksudnya Iya, iya, dengan benar-benar. karakter yang sama, ganti-ganti partner gitu. Sampai partner terakhir tuh ya kelihatannya mengalir aja sih. 8 panakota dari 10. Panakota ya. Di sini makanannya mantep-mantep sih ya. Sampai kita lihat versi fullnya. Dan satu yang menarik itu kesukaan dia siput ya. Escargot. Escargot itu nggak pernah ada yang nyentuh gitu, gila sih. Cocok lah kalian tonton, maknanya banyak banget, Iya, berlayer-layer gitu, dan bisa diartikan apapun. Bahkan aku sempat baca ini katanya salah satu bentuk apa ya, protes gitu sama pemerintahan di Spanyol, katanya ada opresi pemerintah tapi digambarinya lewat film ini. Ya bisa jadi sih, jangan sering lihat ke atas, sering lihat ke bawah dulu sih kayak. Ini pesan moral ya. Iyalah, kelihatan banget. Kita kan nggak pernah tahu di bawah itu sampai segimana Iya. jauhnya gitu kan. Nah itu sih gila. Sesusah apa orang Sesusah di bawah apa ya. orang yang paling bawah banget gitu. Film ini tuh kayak sih. sampai kita juga salah kan nebak lantainya. Buset, ternyata sebawah ini gitu Iya. kan. Nah itu dia sih. Komen juga ya di bawah, menurut kalian gimana film ini? Apakah kalian jadi terinspirasi karena nonton film Terinspirasi ini? apa? Terinspirasi jadi pengen bagi-bagi makanan iya. gitu. Itu bagus kan. Tulis juga di komen kalau misalnya kamu suruh milih satu benda untuk dibawa. Iya benar. Kamu pilih tuh? apa? Alasannya apa? Iya benar. Ntar dapat hadiah dari Arya. Hadiahnya makanan. Oke, kalau kayak gitu jangan lupa untuk apa aja? Untuk like, Betul. subscribe, komen, Betul. follow Instagram Cinecrip. Betul. Lalu, Beli kaosnya Cinecrip masih ada tuh, silakan. oh bukan yang ini ya? Bukan yang ini ya. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Bye-bye. Bye-bye.